Oke. Udah. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, dengan kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami bisa bersukacita di hadapan pada saat ini, kami bisa berkumpul untuk memulaikan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu juga bukan dalam perjalanan kehidupan kami, banyak dosa, pelanggaran yang kami berbuat di atasmu. Ampunilah dia dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dia menjadi penghalang, penghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kembali kami menyerahkan diri di hadapan-Mu, di mana kami akan mengikuti proses mata pelajaran kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau berikan kami konsentrasi, kefokusan, sehingga apapun mata pelajaran kegiatan kami pada saat ini, Tuhan kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi kami, terutama kami dari segala benteng kegelapan, roh jahat, roh iblis yang ingin menghantui, menghancurkan kehidupan kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami akan tolak, kami usir hanya di dalam nama Bapa dan Putra surga. Inilah kehidupan kami Bapa, tiada perteduhan kami selain Roh-Mu yang kami undang pada saat ini. Pimpinlah kami Tuhan, tuntunlah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita teruskan untuk kegiatan kita, silakan didengarkan namanya. Bapak absen memastikan karena kami untuk hari ini. Didengarkan namanya. Adinita Giawa, Asman Marugu, Bernardin Oktaf Gunawa Halawa, Esther Florentina Halawa, Hendirman Halawa, Intan Puspita Halawa, Mesti Nurul, Mestrani Nurul, Keriaman Laya, Sabar Nerita Halawa, Skar Lorenja Halawa, Seven Berkat Duruk, Siderman Giawa, Soryaman Giawa, Suci Marta Gulen, Suteriani Halawa, Tri Harta Dinasti Giawa, Waspada Giawa, Yesnia Mawati Halawa. Jadi kalau begitu seluruh anak-anak kami pada hari ini dalam keadaan hadir semua. Baik, bagaimana kabar anak-anak kami untuk siang hari ini? Sehat, Pak. Masih ada semangat untuk belajar? Masih, Pak. Baik, jadi mudah-mudahan semangat yang ada di pribadi anak-anak pada siang hari ini yang tidak menjadi sebuah masalah nanti pada kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi semangatnya tetap dijaga sehingga mulai dari awal kegiatan belajar kita ini nanti sampai pada akhir kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Baik, anak-anak kami, sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh dan berkembang. Artinya yang namanya makhluk hidup itu wajib menempuh hidup atau ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kecuali kalau benda mati. Benda mati tidak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya meja. Meja ini tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa meja tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Itu disebabkan karena meja termasuk dalam kelompok benda mati. Misalnya lagi buku,
buku tidak dikatakan sebagai makhluk hidup itu karena buku berada pada kelompok benda mati, artinya tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik. Sepanjang perjalanan Anda di dunia ini dulu, apakah anak-anak kami sudah pernah menanam kacang hijau? Pernah? Oke, yang sudah pernah menanam kacang hijau tunjuk tangan. Yang sudah pernah. Sudah. Sekali lagi, sudah pernah menanam kacang hijau? Yang sudah pernah. Kalau sudah pernah menanam kacang hijau, silakan tunjuk tangan. Ya. Oke, baik. Jadi artinya anak kami sudah pernah menanam kacang hijau. Ya. Sudah pernah menanam kacang hijau. Paling tidak di pekarangan rumah kita pernah mencoba menanam kacang hijau. Apa yang terjadi seminggu kemudian ketika biji kacang hijau itu kita tanam? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada, silakan. Ya, silakan berdiri. Jadi jika kita tanam sesuatu biji kacang hijau, jadi kalau juga kita tanam dalam tanaman yang tidak subur mungkin tidak akan tumbuh lagi. Jadi jika kita tanam itu biji kacang hijau dalam tanah yang subur akan berkembang dan bertumbuh. Baik, berikan aplaus untuk teman Anda. Masih ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, oke, silakan. Suryaman. Jika kita menanam atau membuat lahan dalam sebuah menanam atau kacang hijau tadi, itu pertama kita membuat suatu tempatnya, yaitu di tempat atau tanam yang contohnya tanah hitam. Jadi lalu kita tanam di situ, lalu pertumbuhan atau kacang hijau akan tumbuh. Oke, berikan aplaus untuk teman. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Baik, izinkan saya untuk memberikan tanggapan tentang bagaimana pertumbuhan kacang hijau. Jadi saya pernah menanam kacang hijau. Jadi dalam pertumbuhan kacang hijau, setelah saya menanamnya terjadi pemekaran dan terjadi pertumbuhan, dan seminggu kemudian, sekitar seminggu setengah, langsung berbulu, berdaun, memiliki daun dan berkembang, dan sehingga pada saat ini bisa dikonsumsi. Oke, berikan aplaus. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ada lagi? Oke, baik. Jadi artinya ketika kita menanam biji kacang hijau setelah umurnya 1 minggu, setelah kita tanam di dalam tanah, kita tabur dalam tanah, maka yang terjadi kemudian pada biji kacang hijau tersebut muncullah plantula. Plantula ini artinya tunas baru yang dikenal dengan istilah proses perkecambahan. Ketika plantula sudah mulai muncul, maka itu membuktikan bahwa biji tersebut sudah memiliki atau sudah memasuki fase pertumbuhan dan perkembangan. Sudah memiliki fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saya ulang, semua makhluk hidup yang di bumi ini itu melalui proses atau fase pertumbuhan dan perkembangan. Manusia juga. Manusia itu melalui fase pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga dengan hewan, melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak kami yang saya banggakan untuk hari ini, untuk materi kita hari ini, kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini materi yang kita bahas untuk hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa kita perlu belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Tujuannya supaya kita bisa mengetahui, bisa menganalisis apa saja atau bagaimana
mengetahui, memahami, menganalisis tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya, perkembangan pada tumbuhan. Jadi anak-anak kami, pertumbuhan artinya adalah merupakan fase yang dialami oleh makhluk hidup atau tumbuhan yang sifatnya irreversible. Artinya irreversible ini tidak kembali ke bentuk semula. Misalnya ketika kita mau menanam kacang hijau tadi, 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian, kacang hijau ini dia semakin tumbuh, ya, semakin tumbuh, ya, artinya tidak kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau perkembangan itu perkembangan menuju ke dewasaan, menuju ke dewasaan. Misalnya pada saat dia masih kecil tadi, pada saat pelan-pelannya sudah muncul, barangkali daunnya masih kecil, batangnya masih kecil, pendek, akarnya masih kecil atau pendek. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, maka daun berubah menjadi lebar, jadi besar. Daun menjadi batang menjadi panjang, akar menjadi panjang. Jadi ketika daunnya sudah melebar, sudah membesar, batangnya sudah membesar, akarnya sudah membesar, itu membuktikan bahwa tumbuhan tersebut sudah masuk ke fase perkembangan. Jadi anak kami, tadi saya sudah sampaikan kenapa kita harus belajar pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada satu peristiwa yang perlu kita analisis nanti, yang perlu kita pahami bersama tentang masalah-masalah yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi melalui video yang Bapak tayangkan nanti di layar InFocus, saya harap nanti anak-anak kami silakan diamati dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti untuk kegiatan yang seterusnya pada pekerjaan LKPD yang saya berikan untuk hari ini nanti bisa dijawab dengan benar. Sekali lagi, saya berharap anak-anak kami melalui video yang saya tayangkan nanti, yang Bapak tayangkan nanti, silakan dicermati dengan benar. Silakan dicermati dengan benar.
meneruskan untuk masalah yang kedua. Yang tadi saya katakan di tumbuhan ini itu memiliki akar. Jadi semua tumbuhan punya akar. Nah, jadi di video yang kedua ini kita berbicara tentang akar sekunder dan akar primer pada tumbuhan. Nanti silakan dianalisis juga, dicermati atau dilihat melalui video yang Bapak tayangkan pada saat ini. Ya, silakan diperhatikan, diikuti dari awal bagaimana perbedaan akar primer dan akar sekunder pada tumbuhan. Bapak tadi sampaikan bahwa semua tumbuhan itu memiliki akar. Tidak ada tumbuhan yang tidak memiliki akar. Semua memiliki akar. Tumbuhan tidak bisa hidup ketika tidak ada akar. Silakan diperhatikan dengan benar, dicermati mulai dari awal bagaimana perbandingan akar primer dan akar sekunder pada tumbuhan. Sudah? Sudah dilihat? Sudah diamati? Sudah, Pak. Oke. Baik. Jadi untuk pertemuan kita untuk hari ini, kegiatan yang selanjutnya untuk memecahkan masalah dari kedua video yang barusan kita lihat, yang barusan ada siswa-siswi kami menganalisis melihat, maka perlu kita kerjakan secara berkelompok ya, untuk menemukan apa penyebab dari kedua tumbuhan tadi yang sudah kita putar di video pertama, dan begitu juga dengan video yang kedua tadi, masalah perbandingan akar sekunder, akar primer dan akar sekunder pada tumbuhan. Jadi sekarang Bapak bagi kelompoknya, dan Bapak berharap nanti
supaya langsung gabung pada kelompok yang Bapak sudah tentukan. Untuk kelompok pertama Periaman, Suryaman, Sutriani, Suci, dan Esther. Ya, silakan gabung di kelompoknya, kelompok 1. Berikut kelompok 2. Kelompok 2 Feder, Asma, Siska, Siderman, dan Tri. Ya, silakan gabung di kelompoknya. Untuk kelompok 2. Seterusnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 Yesnia, Mega, Mestrani, Bernardin. Kelompok 4 Hendy, Intan, Sabar Derita, Mestia, dan Desti. Silakan gabung di kelompoknya. Sudah gabung di kelompoknya? Sudah. Jadi untuk menjawab dari permasalahan yang kita saksikan bersama tadi di video yang sudah Bapak tayangkan, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Dan beberapa pertanyaan dalam LKPD nanti silakan dikerjakan dengan benar, dianalisis dengan benar, sesuai dengan video yang sudah Anda saksikan tadi. Saya mulai dari kelompok 1. Berikut kelompok 2. Dan terakhir kelompok 4. Kelompok 4, ya. Nah, jadi di LKPD yang Bapak bagikan di masing-masing kelompok, di lembar pertama ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan oleh peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal yang Bapak muat di LKPD. Di LKPD ada beberapa petunjuk untuk penyelesaian dari beberapa soal yang sudah Bapak berikan di lembar kerja peserta didik. Pertama, perlu dulu siswa-siswi kami memahami indikator pencapaian kompetensi yang tercantum di dalam LKPD. Berikut, setiap peserta didik mengeksplorasi tentang model yang diberikan dalam LKPD. Guru bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, berdasarkan pemahaman terhadap model dan informasi serta pengalaman hidup, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada pertanyaan untuk menemukan sebuah konsep. Berikut, untuk memperkuat ide-ide yang telah terbangun dan berlatih menerapkan ide-ide pada situasi yang baru, maka kerjakanlah sejumlah latihan yang diberikan pada penilaian. Dan petunjuk yang terakhir, peserta didik diharuskan menyampaikan kesimpulan dan teman lain diminta untuk menanggapi, sedangkan guru melakukan penguatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi itulah beberapa langkah petunjuk yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami untuk mengerjakan soal yang ada di lembar kerja. Jadi sekarang Bapak berikan waktu untuk dikerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Dimulai dari sekarang. Oke. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Soalnya sudah
Baca? Sudah, oke. Sudah. Kalau ada yang ragu-ragu, untuk mengerjakan LKPD ini diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke. Kan di apa tadi? Di akad primer dan sekunder. Ya. Perlu dikasih pengertiannya. Oke. Ya. Baik. Ada lagi? Ada Pak. Ya. Tentang soal nomor 5 itu, apakah yang diuraikan tentang yang di Ya. Baik. Ada yang bisa menanggapi pertanyaan si teman Anda atas nama Yesi? Akar prima? Ada yang bisa? Ya, Pender, silakan. Ya, silakan, Pender. Jadi menurut saya akar primer itu bersifat arah tumbuhnya vertikal atau arah tumbuhnya vertikal. Sedangkan kalau kita lihat dari sekunder itu arah tumbuhnya bersifat horizontal. Oke, baik. Berikan aplaus untuk teman Anda. Oke, ada lagi? Ada Pak. Oke, silakan. Jadi pertanyaan teman kami tadi itu apa perbedaan pertumbuhan akar primer dan pertumbuhan akar sekunder. Jadi perbedaannya yaitu kita sudah melihat atau sudah mengamati video yang telah kita lihat tadi, yaitu pertumbuhan akar primer ini tumbuh secara vertikal, sedangkan pertumbuhan akar sekunder yaitu tumbuh secara horizontal. Jadi tentu kita sudah melihat tadi yaitu bagaimana cara hidup secara horizontal dan bagaimana cara pertumbuhan akar primer hidup secara vertikal. Itu saja Pak. Oke, baik. Oke. Ini kan tadi dari jawaban teman saya, kenapa tadi pertumbuhan primer itu vertikal dan sekunder itu horizontal. Jadi antara primer dan sekunder ini pertumbuhannya yang primer lebih detail pertumbuhannya atau lebih bagus perkembangannya, atau sekunderkah yang lebih detail pertumbuhannya? Menurut kami dengan pemilihan untuk kami melihat tadi dengan video tadi yaitu yang lebih mendetail hidup secara primer, yaitu mengapa? Karena hidup secara primer itu yaitu secara vertikal. Jadi akar pada tumbuhannya itu langsung tumbuh. Boleh saya memberikan pendapat? Ya, silakan. Kalau ada tanggapan juga silakan. Jadi menurut saya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sama, melainkan cara pertumbuhannya saja yang berbeda. Jadi pertumbuhan menurut saya dalam akar primer itu bersifat vertikal, sedangkan pertumbuhan dari sekunder itu bersifat horizontal. Cuma perbedaan arah pertumbuhannya saja, bukan perbedaan cara bertumbuh dan perkembangan. Itu menurut saya. Baik. Boleh saya tanya lagi? Jadi dari penerapan yang telah teman kami berikan, jadi sama pertumbuhannya. Jadi yang saya tanya itu apakah pertumbuhan yang antara primer dan sekunder, apakah di pertumbuhan yang telah diterapkan di layar tadi dari layar pertama yang dikemukakan, jadi ada yang tumbuh subur, ada yang tumbuh tidak subur karena ada di dalam yang gelap, di tempat yang gelap. Jadi kan ada perbedaan pertumbuhan tadi. Jadi yang saya maksud, apakah primerkah yang tumbuh lebih detail tadi atau sekunderkah? Itu yang saya tanya. Baik, oke, berikan aplaus untuk teman Anda. Semangat belajar SM ini sungguh luar biasa sekali. Jadi untuk menjawab nanti tentang perbedaan akar primer dan akar sekunder, kita akan selesaikan nanti setelah diskusi kelompok ini selesai. Jadi untuk pekerjaan yang seterusnya dulu, silakan dikerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan untuk hari ini.
Thank you.
Ada
kuat bisa memberikan bantuan terhadap tumbuhan. Contohnya dari bantuan apa bantuan dari menjaga air akan menjadi bisa yang contohnya dan saat ada menjadi dan sudah dan memang proses perkembangan itu Siap? 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 Siap, Pak. Masih ada yang belum siap? Masih? Masih ya? Oke. Jadi kita masih ada waktu, silakan diteruskan untuk dikerjakan dengan benar sesuai dengan apa yang telah kami saksikan melalui video hari ini.
Lemuat. Lemuat. Makina. Lemuat. Lemuat. Mati man. Oh ya. Happy bapak na. Tila izinkan bapak mikir nabo bapak benda Google Meet kan harus di-admit dulu. Bagaimana email rame na mikir? Email rame nama Polis bapak. Le komen na mikir bapak no mai gitu. Mana pasti haruslah admin sekali. Iya, nah harus faigi avena sekali, avena tolala kak buka. Sudah siap? Sudah. Jadi sekarang silakan kembali ke posisi semula. Semula. Hana. Depan. Baik, jadi melalui kegiatan kita pada hari ini tentang bagaimana dari kita menganalisis tentang peristiwa atau permasalahan yang terjadi pada video yang sudah kita laksanakan untuk hari ini, maka bisa kita simpulkan dan bisa kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada sebuah tanaman itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, tanaman ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang ketika faktor dari lingkungan dan faktor dari dalam, ya, dari dalam, faktor dari luar dan faktor dari dalam. Baik, jadi untuk anak-anak kami untuk hari ini, Bapak tanya apakah melalui kegiatan yang kita laksanakan untuk hari ini, apakah merasa nyaman dengan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan untuk hari ini? Baik, jadi kalau anak-anak kami nyaman dan sudah memahami dan sudah mengerti apa yang kita bahas dari materi pertumbuhan dan perkembangan, maka Bapak
coba memberikan beberapa pertanyaan kepada siswi kami untuk menjawab, untuk memastikan apakah anak kami ini benar sudah paham yang namanya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, pertama, tanpa saya undur nanti, saya akan berikan tanggapan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan. Ya, silakan. Ya, yang dimaksud dengan pertumbuhan. Si Yesi dulu. Yesi. Ya. Jadi jika saya menjawab pertanyaan dari Bapak, gimana apa yang maksud dengan pertumbuhan? Jadi menurut saya maksud dari pertumbuhan itu adalah terjadinya bertambahnya tinggi dan berat atau bertambahnya usia dari suatu tumbuhan ataupun terjadinya perkembangan dari suatu tumbuhan yang telah dirawat, yang telah dipelihara. Jadi terjadinya proses pertumbuhan dari baik dari batang, akar, baik dari akar, batang, daun dan yang lainnya. Jadi terjadi terjadi pertambahan tinggi dan berat. Oke, berikan aplaus. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Desti. Menurut saya, arti dari pertumbuhannya adalah proses bertambahnya volume massa dalam makhluk hidup. Oke, berikan aplaus. Jadi menurut saya pertumbuhan itu merupakan proses bertumbuhnya suatu usia pada tumbuh. Oke, berikan aplaus. Masih ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kuryaman. Pertumbuhan adalah salah satu cara kita untuk membuat suatu pertumbuhan. Jadi kalau belum ada proses pertumbuhan maka tidak bukan dinamakan pertumbuhan. Berarti kalau tumbuhan ini bisa dinamakan jika dia sudah hidup. Oke, berikan aplaus. Dokter Lucia, apa arti dari perkembangan? Perkembangan. Ya, silakan Desi. Jadi menurut saya apa arti dari perkembangan? Jadi perkembangan ini adalah salah satu proses terjadinya kesuburan di dalam tumbuhan. Contohnya kan bisa berkembang biak, bisa bertambah lebih banyak lagi. Jadi itu proses perkembangan. Oke, berikan aplaus. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Jadi perkembangan menurut saya seperti kita lihat dulu dari sepertinya petanya. Kan pas kita tanam itu batangnya jadi kecil. Jadi setelah kemudian hari proses batangnya menjadi lebih besar karena itu merupakan salah satu perkembangan. Kita contoh lain dari seperti daun. Jadi kita lihat dari daun pada pertama dulu jika pohon tersebut bertumbuh, daunnya sudah kecil-kecil. Jadi setelah kemudian hari akan jadi daunnya menjadi lebat. Itu namanya menurut saya itu namanya proses perkembangan. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan. Silakan. Perkembangan itu menurut saya meneruskan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Angel. Esther. Perkembangan pada tumbuhan merupakan diferensial atau spesialisasi sel atau bagian-bagian untuk melakukan fungsi khusus atau menjadi dewasa. Oke, berikan aplaus. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Oke, baik. Jadi untuk anak kami, artinya untuk pertemuan kita untuk hari ini sudah bisa memahami arti pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, saya ulang, anak kami sudah memahami arti pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sudah memahami arti pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya dari hasil diskusi anak-anak kami hari ini tentang penyelidikan masalah yang sudah kita lihat, yang sudah kita saksikan melalui video yang kita tayangkan untuk hari ini, akan kita tampilkan hari Senin depan atau pertemuan untuk berikutnya. Maka harapan Bapak semua anak kami ikut terlibat aktif dalam mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan melalui lembar kerja peserta didik. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita presentasi secara bergiliran. Ya, presentasi secara bergiliran, kita mulai dari kelompok 1, seterusnya kelompok 2, seterusnya kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ya, harapan Bapak untuk pertemuan seterusnya kita hadir semua. Hadir semua dan tetap belajar, mempersiapkan diri dari dulu. Artinya pada saat presentasi kelompok nanti, maka diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang ditampilkan. Paham? Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk pertemuan yang seterusnya nanti, pekerjaan kita mempresentasikan ya hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kami pada hari ini. Ya, dipresentasikan, dikupas semaksimal mungkin apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala dari video yang telah kita saksikan tadi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi demikian untuk pertemuan kita untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini kita akhiri untuk pertemuan kita untuk hari ini. Maka sebelum kita pulang, tadi kita sudah awali kegiatan kita ini, kita mulai dari doa. Maka untuk seterusnya kita akhiri juga dengan doa. Jadi kepada siswa kami yang bernama Fender untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita diskusikan. Ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas berkat dan rahmat-Mu yang Bapak limpahkan kepada kami Bapak. Sejak dari kami mulai dengan kebaktian, sejak kami dari mulai kegiatan proses belajar mengajar kami, dan kami akhiri pada saat ini. Dan cara kami tahu Bapak itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan belas kasih Tuhan kepada kami semua dan kami. Ya Bapak, kami tak selayaknya berdoa di hadapan-Mu karena kami banyak dosa dan perbuatan yang kami perbuat. Ampunilah Bapak agar kami menjadi penghalang pun hamba Tuhan kepada kami semua dan kami. Ya Bapak, inilah tadi proses pembelajaran kami berkatlah Bapak agar menjadi bekal kami di masa-masa yang akan datang. Dan kami juga berdoa buat tuntutan Bapak, Engkau yang memberkati mereka, berikan kesehatan, sehingga kami bisa berjumpa lagi nanti hari Senin sesuai dengan kehendak Bapak di atas kerajaan surga. Ingatlah Bapak, kami pulang ke rumah masing-masing, antarkan Bapak sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Terpujilah nama Bapa kekal sampai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik. Jadi demikian untuk pertemuan kita untuk hari ini. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Terima kasih. Yo.